Lovers, selamat datang di Pintar Podcast itu rasa apa? Nah, jadi hari ini kita kedatangan tamu yang tanggal 22 Februari tahun 2025 lalu itu udah mengikuti lomba festival pendidikan agama Kristen dan mendapat juara harapan 1 dengan lomba Cepat Tepat Alkitab tahun 2025 nih. Nah, jadi sekarang yuk kita tanya-tanya ke mereka gimana sih tentang persiapan sampai ke lomba mereka. Dan gak lupa kita juga tanya sama guru pembimbingnya yang udah membimbing mereka sampai mereka bisa dapetin juara harapan 1 ini. Halo semuanya. Hai. Sebelumnya boleh perkenalkan dirinya masing-masing terlebih dahulu. Halo semuanya, kenalin nama aku Emily Konstantin Leo, aku dari kelas 7A. Hai semuanya, nama aku Fiana Mikaela Nugraha. Aku sekolah di SMK Tunas Harapan di kelas 7B. Halo semuanya, aku Shirley Gunawan di 7B. Halo, saya Mr. Romi, guru pembimbing dari ketiga siswa yang hadir di hari ini. Terima kasih. Oke, nah kan jadi kalian udah bisa menangin juara harapan 1 nih. Jadi aku mau tanya-tanya tentang kalian mulai dari persiapan lomba sampai ke lombanya, dan juga aku juga mau tanya ke guru pembimbingnya sampai bisa berhasil membimbing mereka biar mereka bisa jadi juara. Oke, yang pertama tuh aku mau nanya gimana sih cara kalian belajar sampai bisa dapetin juara ini? Sumber belajar itu kira-kira dari mana? Oke, jadi sumbernya itu banyak. Jadi kita tuh kebanyakan belajar dari kuis Alkitab yang di YouTube. Nah, terus ada juga kita belajar dari buku paket agama itu kita belajar dari kelas 7 sampai kelas 9. Nah, terus ada buku pengetahuan agama gitu tentang Alkitab. Nah, sama kita belajarnya bisa kita di jam istirahat sama pulang sekolah. Oke, kalau dari Miss Rami sendiri tuh gimana cara ngebimbing mereka? Jadi puji Tuhan saya dapat 3 anak yang 3 siswa yang nggak buta banget sama tokoh-tokoh Alkitab ya. Jadi ya kalau ditanya tokoh ini tahu gitu ya. Paling hanya yang mungkin jarang dibahas di sekolah minggu, mungkin yang baru tahu gitu ya. Nah, jadi memang saya kadang-kadang bikin kuisis, bikin dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, dalam bentuk teka-teki silang. Nah, saya share tuh ke mereka, nah mereka ngerjain. Nah, mereka bisa dapat pengetahuan baru dari situ, dari tokoh Alkitabnya. Karena juga mereka punya inisiatif untuk bertanya, Sir, kenapa sih ini gini-gini, dan itu kenapa begini-gini dan sebagainya. Nah, itu kami diskusi, kami jawab, gitu sih. Oke, nah kan buat belajar untuk lomba ini tuh perlu baca Alkitab. Nah, kira-kira gimana buat ningkatin generasi sekarang ini bisa lebih tertarik buat rajin dan sering baca Alkitab itu gimana kira-kira? Tapi kalau misalnya dari generasi ini, memang sebenarnya seharusnya dengan adanya Alkitab elektronik memudahkan sebenarnya ya, karena bisa diakses kapanpun, dimanapun. Nah, cuma memang yang perlu digali itu adalah bagaimana cara mereka bisa mencintai Alkitab, mencintai firman Tuhan. Kalau mereka sudah punya hati yang mencintai firman Tuhan, saya percaya pasti mereka akan buru itu firman Tuhan dimanapun mereka berada. Boleh dari... Kalau dari kita mungkin kita bisa ubah metode belajar Alkitabnya. Kayak misal nih, gimana caranya supaya kita lebih tertarik lagi buat belajar Alkitab? Mungkin kita bisa ngubah metodenya dengan kita pakai cara baca komik yang isinya tuh tentang cerita Alkitab. Mungkin kan itu bakal lebih mengajak kita lebih lebih terlibat lagi, otak kita lebih terlibat untuk memahami. Kita jadi lebih paham lah, karena bahasa di komik tuh biasanya nggak terlalu rumit. Terus juga mungkin untuk mempelajari Alkitab kita bisa melihat tuh kisah-kisahnya di YouTube, film-film gitu kan rasanya lebih seru, terus juga jadi dapat pemahaman juga kitanya. Terus kayak tadi Mas Romi bilang, kita juga bisa bikin kuis dan itu nambah pengetahuan kita juga tentang Alkitab. Oke, ini ada pertanyaan khusus buat Miss Romi. Menurut Mister, apa tanggapan Mister tentang Alkitab dan aplikasi Alkitab online gitu? Sebenarnya isinya sama. Kalau dari kan sebenarnya Alkitab itu ada
berbagai versi. Ada kalau yang kita pegang sekarang ini terjemahan baru, bahkan yang terbarunya ada terjemahan baru versi 2 ya. Tapi kalau di Alkitab elektronik itu sebenarnya sudah diinstal berbagai terjemahan dari bahasa Indonesia sampai ke bahasa Inggris, bahkan sampai ke terjemahan sederhana. Nah, gunanya untuk apa sih? Nah, mungkin ketika nanti TH lovers bisa ketika membaca terus tidak paham ini maksudnya apa sih gitu ya. Nah, itu bisa kalau di Alkitab elektronik itu bisa diklik lama gitu ya, terus klik yang garis-garis dan itu muncul berbagai terjemahan. Nah, itu bisa dilihat mungkin kalau kita paham bahasa Inggris, kita bisa baca dari versi bahasa Inggrisnya. Agak sedikit, kadang-kadang terjemahannya agak sedikit berbeda, tapi maknanya mungkin bisa lebih membantu kita memahami setiap makna yang ada. Itu kelebihannya kalau menurut saya. Gitu, dibanding kalau tadi Fiona bilang dengan film-film kita bisa memahami. Saya juga banyak paham dari cerita-cerita dan sebagainya itu dari film. Kadang dari film, kadang dari komik saya baca, oh ternyata maksudnya ini ya. Saya buka kembali, oh ya ternyata maksudnya ini. Gitu. Ini pertanyaan buat peserta lombanya. Kan ini udah dapat juara harapan 1 dan itu udah keren banget. Ini kira-kira latihannya tuh berapa lama persiapannya? Oke, kalau dari berapa lamanya sih sebenarnya lomba ini kan infonya dari bulan Oktober atau November 2024. Awalnya itu aku sama Fiona dipilih untuk jadi pedacil, lomba pedacil. Tapi ternyata di bulan Januari akhir Mr. Romi infoin kalau misalnya di setiap satu lomba itu hanya boleh 1 siswa dari setiap sekolah yang mengikuti lomba tersebut. Akhirnya jadi dipilih kakak kelas kita dan akhirnya aku sama Fiona dimasukin ke CTA ini. CTA tuh membutuhkan 3 orang dalam satu tim. Jadi akhirnya kita cari-cari dan ketemulah Shirley. Jadi akhirnya Shirley ikut ke kita dan kita mulai persiapan buat lomba itu tuh dari Januari akhir sampai hari H lomba itu 22 Februari. Jadi bisa dibilang mungkin 1 bulan kurang. Itu latihan 1 bulan itu benar-benar setiap hari atau ada jadwalnya? Sebenarnya setiap di sekolah sih, misalnya seminggu bisa 2 atau 3 kali pas istirahat atau pulang sekolah. Cuman di situ waktu itu kita pernah ada libur dan di situ pas libur kita tetap belajar melalui telepon di WA. Jadi kita saling telepon, kita saling kayak diskusi apa yang udah kita pelajari di rumah masing-masing. Kita itu ngulik balik gitu bersama-sama. Oke, ini kan lombanya lumayan keren, lumayan rumit, jadi kira-kira ada gak tantangan yang dialami pas lagi persiapan ataupun pas lombanya itu ada? Ada, pasti ada. Tantangannya itu mungkin kita kan pertama di infonya mendadak, jadi mungkin waktu yang kita pakai buat belajar itu kurang maksimal dibanding sekolah-sekolah lain yang mungkin udah dapat infonya dari bulan Oktober atau November. Sedangkan kita baru di bulan Januari. Nah, di situ mungkin jadi tantangan kita. Terus yang kedua juga lombanya kan tingkat SMP dari kelas 7, 8, 9. Sedangkan kita bertiga ini tiga-tiganya kelas 7 semua. Jadi kita harus lihat baca-baca buku kelas 8, 9, kita baca dari ulang-ulang terus kita ngulik-ngulik juga pelajaran kelas 8, kelas 9. Waktu kita sampai nih ke lokasi lombanya, kita ngeliat lawan kita anak-anak SMP tapi kok kayak tinggi-tinggi banget ya, dan kita langsung berfirasat kayaknya ini kakak kelas kita deh, kelas 8, kelas 9. Di situ langsung takut karena pastinya pengetahuan mereka lebih dari kita, karena kan mereka udah istilahnya mereka yang udah pelajari duluan kelas 7, kelas 8, kelas 9. Dan ya itu cukup menantang kita karena lawan kita ibarat kayak Daud ngelihat Goliat, dia tuh nggak takut, tapi kalau kita ngelihat lawan kita yang besar itu saya takut gitu. Cukup menantang iman kita. Ini tuh lombanya baru pertama kali atau udah pernah kayak lomba kayak gini? Kalau dari kita bertiga sendiri, kita sama-sama baru pertama kali. Jadi ini pengalaman pertama kita. Karena pengalaman pertama nih, kira-kira apa kesannya dari lomba ini, dari lomba cepat-cepat Alkitab ini? Kesannya sangat senang dan bersyukur karena kita nggak expect bakal dapat juara, karena di awal-awal kita udah ketantang, diri kita tuh udah
gemeter duluan, kita takut kalau misalnya kita ternyata nggak dapet juara. Bersyukur sih tiba-tiba ya masuklah ke juara, begituan ya. Kita juga nambah pengalaman nih dari masing-masing kita. Saya ini kan pengalaman pertama kali kita lomba, jadi kesannya juga deg-degan. Terus kayak kita selalu nanya ke mister yang keluar soal nanti tuh apa, cara lombanya gimana. Saya kita benar-benar nggak tahu dan nggak pernah. Jadi itu suatu pengalaman yang baru bagi kita bertiga. Tapi kenapa bisa tertarik buat ikutin lomba cepat-cepat Alkitab ini? Jawabannya udah kita diskusiin. Kalau menurut kita bertiga, karena kita memang pengen ngelatih kerja sama kita, pengen ngelatih chemistry kita, terus juga kita juga pengen nambah pengalaman baru kita. Karena kan kalau yang tadi kita bilang ini tuh baru pertama kali. Nah, pengalaman baru ini tuh yang nge-challenge diri kita tuh kayak ayo pasti bisa, ayo pasti bisa. Kan itu kerja sama atau kerja berkelompok nih. Jadi kalian bareng-bareng tuh pas lagi persiapan lomba ataupun pas lomba pernah gak ada konflik atau perbedaan pendapat aja gitu? Paling itu karena di waktu kita belajar buat lomba itu juga bentrok sama kegiatan lain. Contohnya kayak Emil waktu itu tuh lagi latihan buat lomba MD. Nah, ini tuh kayak kita besok latihan yuk, tapi aku nggak bisa soalnya mau latihan MD gitu sih, paling kayak bentrok sama kegiatan lain. Susah atur waktu. Ya terus juga diantara kita kan karena waktu latihannya menipis gitu ya, nggak banyak waktu latihan kita, dan kadang juga kita suka nggak serius kalau lagi belajar gitu. Misalnya kita lagi di ruang OSIS nih, suka ada murid lain yang masuk yang sebenarnya sama-sama belajar, cuman akhirnya ngedistract di antara kita bertiga yang akhirnya jadi menghasilkan hasil nggak maksimal setiap pembelajaran. Tapi untungnya pasti di antara kita tuh selalu ada yang ngingetin, udah yuk belajar yuk, serius yuk, jangan bercanda-bercanda terus. Ya itu bagus sih. Oke, keren. Ini ada pertanyaan buat Miss Rami. Sebenarnya apa sih poin tersirat atau manfaat yang bisa kita dapat dari lomba cepat-cepat Alkitab ini buat kita semua bareng-bareng gitu? Oke, mungkin nggak semua dapat kesempatannya ya, tapi mungkin di tempat lain nanti mungkin bisa kita dapetin kesempatan ini. Memang ini yang pertama melatih pengetahuan kita tentang Alkitab. Kita bisa semakin dipertajam ya tentang firman Tuhan ya. Apalagi ya ini kan sebenarnya kalau cerdas cermat di pelajaran-pelajaran lain mungkin udah sering di luar sana. Nah ini memang jarang yang mengadakan ya. Ini kebetulan dari kantor Bimas Kristen, Kementerian Agama Kota Bogor yang mengadakan. Jadi ini kesempatan sebenarnya untuk melatih juga pengetahuan kita tentang Alkitab, pengenalan kita tentang firman Tuhan. Itu sih mungkin yang bagi saya bergunanya itu di situ. Kan ada lagu yang judulnya tuh lebih dari pemenang. Mereka sebagai juara tuh ngerasain lebih dari pemenang. Kira-kira menurut saya itu arti lebih dari pemenang tuh apa kira-kira? Kalau lebih dari pemenang, istilahnya gini, Tuhan sudah membuat kita, ya bagi kita yang sudah dalam Kristus, Tuhan sudah membuat kita lebih dari para pemenang. Artinya gini, kalau yang sudah ada pemenang nih, nah kita itu lebih dari mereka, gitu. Artinya dan lebih dari pemenang itu bukan bicara hanya bisa sebagai juara, tapi juga bicara tentang proses, ya karena ketika kita menang atas sebuah proses, kayak mereka contoh ya, mereka harus belajar yang bukan apa ya di ranahnya mereka hari ini ya. Mereka udah harus belajar yang kelas 8, kelas 9, mereka harus luangkan waktu yang lain mungkin liburan dan sebagainya. Bagi saya itu pemenang. Bagi saya itu lebih dari pemenang. Itulah prosesnya. Jadi mereka lewatin dan sebagainya. Bahkan waktu di tempat lomba pun mereka bisa mengalahkan ketakutan mereka yang tadi sempat diceritakan sama mereka bertiga tantangannya, dan mereka bisa menaklukkan itu. Dan itu bisa datang sama siapapun, termasuk sama diri saya. Tapi ketika kita tahu bahwa kita ini lebih dari pemenang, harusnya kita bisa taklukkan itu. Gitu. Nah, kalau pertanyaan buat peserta lombanya nih, kan kalian sebagai juara yang mendapat juara harapan 1 itu, gimana pengalaman kalian sebagai lebih dari pemenang itu?
Dari penjelasan yang Miss Romina jelasin tadi, di sini kita bisa ambil poin kalau meski kita nggak jadi juara satu, tapi kita udah menang atas proses-proses yang udah kita jalanin, seperti kita udah mau menjalankan lombanya dengan rasa semangat, rasa sukacita, terus kita juga menjalani lombanya dengan kesungguhan hati, terus kita juga udah mau melawan rasa takut kita, rasa cemas kita, keputusasaan kita yang tadi udah diceritain, karena saingan kita tuh istilahnya lebih tinggi lah tingkatnya dibanding kita, tapi puji Tuhan kita masih tetap dapet juara. Ada satu lagu yang aku imani, terus aku nyanyiin terus berkali-kali sebelum lomba. Lagunya Pembuat Mukjizat Sejati. Itu yang membawa laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati. Nah, itu lagu yang benar-benar aku suka banget. Kayak tiap kali aku ngerasain gemeter ngeliat lawan yang ada di depan aku selalu nyanyiin lagu itu, karena aku tahu Allah yang bersamaku adalah Allah yang mampu membelah laut, Allah yang mampu meneduhkan badai, Allah yang mampu melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tuh mustahil. Fiona juga sering kasih motivasi ke aku sama Shirley, jadi kayak kadang kan kita suka nggak serius lagi latihan, jadi Fiona selalu bangkitin kita terus kita juga di sana sering berkecil hati, tapi yang udah di Fiona nyanyiin tadi, Fiona selalu nyanyiin di tempatnya itu yang di BPK itu, jadi kita juga bertiga ngerasa kedorong sama-sama semangatnya. Gitu aja. Oke. Cukup segitu aja yang mau pertanyaan tentang lomba cepat-cepat Alkitab ini. Terima kasih udah datang ke podcast kali ini, udah bisa luangin waktunya. Semoga kedepannya bisa ikut lomba lagi dan pastinya menang lagi. Oke. Ikut lomba lagi buat kayak gini, jadi makin terdorong buat belajar Alkitab. Amin. Oke teman-teman, cukup itu aja yang mau aku tanya-tanya tentang peserta lomba cepat-cepat Alkitab ini. Jadi pesan yang kita dapetin adalah jadi seorang pemenang itu nggak cuma dilihat dari posisi atau kemenangan duniawi, tapi juga dilihat dari identitas kita di dalam Kristus. Oke, cukup segitu aja podcast kita hari ini. Terima kasih. Dadah.